Bayangkan hidup di abad pertengahan, hidupmu miskin, penyakit di mana-mana, dan setiap hari kamu dicekoki ketakutan akan neraka. Tapi tiba-tiba datang seorang tokoh gereja, menawarkan secari kertas. Katanya, bayar sejumlah uang, dan dosamu diampuni. Bahkan orang tuamu yang sudah meninggal bisa diselamatkan dari api penyucian. Inilah yang disebut indulgensi. Dan ya, gereja benar-benar pernah menjual tiket ke surga. Awalnya, indulgensi bukanlah sesuatu yang kotor. Itu hanyalah pengurangan hukuman dosa bagi mereka yang telah bertobat. Tapi lama-kelamaan, sistem ini berubah. Gereja yang saat itu sangat berkuasa di Eropa melihat peluang. Umat yang ketakutan akan mudah dikendalikan. Salah satu contoh paling terkenal adalah Johann Tetzel, seorang pengkhotbah di Jerman. Ia keliling kota, membawa peti dan berkata, "Begitu koin masuk ke dalam kotak, jiwa keluar dari api penyucian. Itu bukan perumpamaan, itu propaganda." Tujuan tersembunyi dari penjualan indulgensi ini membiayai pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma, proyek ambisius yang mahal. Tapi rakyat kecil yang harus membayar harganya secara harfiah, dan dari sinilah muncul ledakan perubahan terbesar dalam sejarah gereja reformasi Protestan. Seorang biarawan bernama Martin Luther muak dengan praktik ini. Ia menulis 95 dalil yang mengecam penjualan indulgensi, lalu menempelkannya di pintu gereja di Wittenberg. Tindakannya ini memicu konflik besar. Gereja terbelah, perang pecah, dan kekuasaan Vatikan tak lagi absolut. Penjualan indulgensi bukan cuma soal dosa dan uang. Itu adalah bentuk awal dari manipulasi spiritual untuk keuntungan ekonomi dan politik. Gereja saat itu bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah kekuatan super yang mampu mengatur raja, menetapkan hukum, dan mencetak ketakutan massal sebagai komoditas. Ironisnya, dampaknya justru mendorong munculnya pemikiran kritis, kebebasan berpikir, dan lahirnya gerakan yang menuntut pemisahan gereja dan negara. Kita bisa menganggap kisah ini sebagai bagian kelam dari sejarah, tapi kita juga bisa melihatnya sebagai peringatan bahwa ketika kekuasaan tidak diawasi, bahkan surga bisa dijual dan neraka bisa dijadikan alat kendali.